Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, welcome back my YouTube channel Kim Timi 2. Apa kabar kamu di sana? Sehat-sehat ya? Seperti biasanya, Kim akan membawakan novel yang berjudul Dosenku Suamiku. Sebelum teman-teman melanjutkan, jangan lupa support channel ini ya, dengan cara like, comment, share, and subscribe. Terima kasih. Oke, langsung saja. Cek di sound. Pagi Dira, sapa Vita. Pagi, ucap Dira lesu. Lo kenapa? HP lo gimana? Tanya Vita. Gak apa-apa, ucap Dira. Ih, serius Dira, ucap Vita. Mobil gua juga disita Fit, ucap Dira kesel. Yah elah sih, lagian HP kok bisa sampai retak gitu? Lo abis ngapain kemarin? Tanya Vita. Ya mau gimana lagi, gua gak sengaja nabrak dosen, ucap Dira males. Hah? Dosen? Anjir, dosen yang mana? Jangan bilang si dosen bawel, ucap Vita dengan gaya khasnya lebay. Bukan anjir, ucap Dira. Lah, terus siapa? Jangan-jangan, ucap Vita menggantung. Dosen baru, ucap Dira. Anjir, bagi Vita. Refleks Dira langsung menutup mulut Vita dengan tangan kirinya. Lo jangan malu-maluin gua. Juga kampret, ucap Dira kesal. Tangan lu bau terasi anjir, ucap Vita. Enak aja. Gua gak ada makan terasi ya, lagian ini tangan kiri bego, ucap Dira. Vita melotot. Hah? Jangan-jangan lo abis cebokan, ucapnya. Idih, ucap Dira males. Saat berada di dalam kelas, Dira mencatat materi dengan tangan kiri menopang dagu. Malas, lelah, dan bosan menjadi satu. Idih, ini dosen enak banget, dia ngomong kita disuruh nyatet. Udah mah ngomongnya cepet, dikira kita recorder apa? Corot-corot Vita kesal. Dira diam sambil terus mencatat materi. Menyahut perkataan Vita pasti akan membuang-buang waktu dengan gibahan yang tak ada ujungnya. Ya, Vita adalah salah satu orang yang dengan mudah dan cepat mendapatkan informasi. Ya, tukang gosip. Dira, lo tadi lihat dosen ganteng gak? Tanya Vita. Dira hanya menggelengkan kepalanya. Seriusan? Padahal tadi itu dia memperhatikan kita loh, ucap Vita. Ya terus? Ucap Dira. Gak tahu sih merhatiin kita atau enggak, tapi perasaan tadi dia noleh ke arah kita, ucap Vita. Oh, lu sih kepedean. Tahu-tahu itu orang merhatiin si Ara, ucap si Dira. Enggak, 100% gue yakin dia gak mungkin perhatiin si Ara. Ya walaupun tuh anak emang jalan deket kita, tapi gak mungkin. Gua gak yakin banget 90% gua yakin dia merhatiin kita, serius, ucap Vita dengan wajah serius. Oh ya udah, ucap Dira. Apanya yang udah Dira? Tanya Vita heran. Ya udah, paham, ucap Dira mengakhiri percakapannya. Tapi hadir, ucap Vita terpotong. Kode Dira pada Vita sambil melirik tatapan tajam dari dosen yang ada di dekat papan tulis. Saat jam istirahat, pukul 12:12 WIB, Dira dan Vita duduk sambil memakan jajanan dan mengerjakan tugasnya. Dira, panggil Vita tanpa memalingkan tatapannya dari layar handphone dan laptopnya. Gumam Dira. Tadi Kak Risa nyariin lo, ucap Vita masih menatap layar laptopnya. Seketika Dira menghentikan kegiatannya. Dalam sekejap, moodnya hancur. Vita melirik ke arah Dira. Lo kenapa Dir? Ucapnya saat melihat Dira berdiam diri di tempatnya. Dira tersadar dari lamunannya. Enggak, gue gak apa-apa, ucap Dira. Vita langsung menghentikan aktivitasnya.
Gue kenal, lo udah lama dir, ucapnya. Ya ilah, seriusan, gue gak apa-apa kok Fit, ucap Dira. Lo yakin? Lo kalau ada masalah bisa cerita sama gue, ucap Vita. Yakin dong, gak ada apa-apa kok Fit, gue cuman kecapean aja, ucap Dira. Tatapan Vita seketika berubah dan berpindah tempat. Anjir, dosen cakep lewat. Dir, astaga cakep amat jodoh gua, ucap Vita. Kambuh, ucap Dira males. Anjir, jodoh gua makin deket. Oh yang itu, subhanallah Mas Dep gua. Asik, hari ini ada kelas dia. Makan dulu loh, banyak-banyak biar kuat iman, ntar gila. Itu Riza. Iya itu Kak Riza. Astaga, mimpi apa gue bisa lihat dia juga kan sekaligus. Dia kesini dong. Riza berhenti di dekat meja yang berada di pusat kantin. Ia tempat melihat sekeliling hingga Dira, ucapnya. Dira melotot. Fit, gue cabut duluan, ucapnya dan langsung berlari. Riza melotot. Dira, panggilnya dan berlari menyusul Dira. Itu Kak Riza ngapain ngejar Dira? Dira masih berlari menelusuri koridor. Entah sudah berapa mahasiswa atau mahasiswa yang hampir ditabrak. Dira, panggil Riza. Dira tak mempedulikannya. Ia masih berlari tanpa arah. Yang ada di pikirannya hanya menjauh dari Riza. Dira berhenti tepat di depan toilet pria. Astaga, Dira salah jalan. Bagaimana ini? Riza semakin dekat. Dengan sangat terpaksa, Dira langsung menerobos masuk ke dalam toilet pria. Hah? Riza menatap wajah Dira yang masih tertutup kedua tangannya sambil tersenyum. Udah, buka aja. Gak ada apa-apa kok, ucap Riza dengan senyumannya yang masih menghiasi wajahnya. Dira menggeleng. Gumam Riza sambil menggelengkan kepalanya. Riza menggenggam kedua tangan Dira dan menariknya hingga wajah Dira dapat ia lihat. Dira membuka matanya perlahan dan terlihatlah senyuman manis yang dihiasi lesung pipi dari wajah Riza. Udah kagetnya? Tanya Riza dengan senyum yang tak hilang dari wajahnya. Dira terdiam. Ikut gua, ucap Riza sambil menarik lengan Dira. Dira masih diam di tempat. Riza berbalik menatap Dira. Ayo, ucapnya. Dira menggeleng. Riza tersenyum. Lo lucu, ucapnya. Dira melotot. Mungkin bagi sebagian mahasiswi di sini akan tersenyum dan bahkan baper atau sejenisnya jika diperlakukan seperti itu oleh Riza. Tapi tidak bagi Dira, 0 besar. Dira menarik lengannya kasar. Riza tampak heran. Lo kenapa sih Dir? Ucapnya. Gue benci sama lo, ucap Dira. Senyumannya dari tadi menghiasi wajah Riza seketika hilang, lenyap seperti ditelan oleh bumi. Dira masih menatap tajam ke arah Riza. Segitu kecewanya loh sama gue ya Dir, ucap Riza. Dira diam, hatinya sudah terbakar oleh api kecewanya pada Riza. Bilang sama gue Dir, seberapa besar kesalahan gue sama lo. Tolong gue gak mau lo ngejauh dari gue Dir, ucap Riza. Lo sendiri yang bikin gue ngejauh dari lo Kak, ucap Dira. Please, gue minta maaf sama lo Dir, tolong maafin gue, please Dir. Gue gak mau kehilangan orang yang gue cintai untuk kedua kalinya, ucap Riza sambil menggenggam kedua telapak tangan Dira. Dira menarik lengannya dengan kasar. Gue benci sama lo, ucapnya dan bergegas pergi. Riza menarik lengan Dira, ia langsung meluk erat tubuh Dira. Gue cinta sama lo Dir, please jangan giniin gue, ucapnya. Dira terdiam dengan mata yang hampir saja keluar. Ia kaget. Riza, panggil seorang diri dari belakang Dira. Refleks, Dira mendorong tubuh Riza. Sorry Riza, ucap orang tadi. Riza melirik orang yang memanggilnya. Dira langsung berlari meninggalkan Riza dan beberapa mahasiswa-mahasiswi yang memperhatikan mereka sejak tadi, termasuk orang yang memanggil Riza.
saat berada di kamar. Pukul 16.21 WIB, Dira berbaring dengan posisi tertelungkup di atas kasurnya sambil menatap layar laptopnya. Gue cinta sama lo, Dir. Ah, sial. Dikira kembali mengingat kejadian tadi. Dira merubah posisi menghadap langit-langit kamar. Ah, tuh orang udah gila kali ya, gumamnya. Dira melipat laptopnya dan turun dari kasur. Ia mengambil jaket dan keluar dari kamarnya. Bibi, panggil Dira sambil mengikat tali sepatunya. Iya, Non. Non mau kemana, Non? Tanya Bibi. Saya mau keluar sebentar, nanti kalau ada ayah sama bunda nanya, bilang aja ya, saya ada urusan, ucap Dira. Oh, baik, Non, ucap Bibi. Ya udah, Bi, saya pergi dulu, ucap Dira dan langsung bergegas pergi. Saat berada di pantai, pukul 17.18 WIB, Dira berjalan menelusuri bibir pantai. Di sini begitu sepi, hanya ada beberapa orang yang hadir, termasuk Dira. Inilah yang dia cari, ketenangan. Dira duduk sambil menatap laut yang indah dengan ombak yang beraturan. Untuk beberapa saat, Dira ingin seperti ini dulu. Ia hanya ingin mengingat kejadian telah ia lewati sambil menatap laut dan merasakan angin yang berhembus kencang. Itu saja. Gue cinta sama lo, Dir. Gue gak mau kehilangan orang yang gue cintai untuk kedua kalinya. Please, jangan giniin gue. Dira menghembus nafasnya kasar. Gua emang sayang sama lo, Kak, ucapnya sambil menatap air laut yang tenang. Tapi gue gak mungkin ngelanggar prinsip gue sendiri. Gue terlalu egois buat lo. Gue cuma gak mau ngulangin kesalahan yang pernah gue buat. Gue takut, ucapnya sambil mengingat kejadian lama. Gue takut jatuh cinta konyol lagi sampai gue mengubah semuanya. Kayak dulu, lanjutnya. Tak terasa setetes air mata Dira jatuh. Dira segera menghapusnya. Maafin gue ya, Dir. Gue cuma bisa maksain kehendak gue, ucap seseorang tiba-tiba dan duduk di samping Dira. Dira melotot. Ia langsung menoleh ke arah sumber suara. Kak Riza? Dira memalingkan wajahnya. Ini orang kenapa bisa di sini sih? Lo masih marah sama gue? Tanya Riza sambil menatap Dira. Dira diam. Gua minta maaf, Dir, ucap Riza. Lo ngapain di sini? Ucap Dira ketus tanpa sedikit pun menoleh ke arah Riza. Emang gak boleh ya? Ucap Riza. Lo ngikutin gua ya? Ucap Dira sambil menoleh ke arah Riza dan melotot. Enggak, ucap Riza. Ya, terus kenapa? Lo tahu gue di sini? Apa jangan-jangan lo nyewa orang buat mata-matain gue? Ucap Dira menyipitkan matanya. Gak berfaedah, ucap Riza sambil menatap air laut. Ih, nyebelin banget sih lo, ucap Dira kesal. Riza tersenyum. Baginya Dira sangat manis saat merasa kesal. Udah deh, gak usah senyum, ucap Dira kesal sambil memalingkan wajahnya. Emang kenapa? Ucap Riza. Enggak, ucap Dira. Beberapa menit kemudian Dira merasakan dingin. Rintihnya kedinginan. Lo kenapa? Tanya Riza. Dira menggeleng. Udah gue mau pulang, ucap Dira dan berdiri. Pulang sama siapa lo? Tanya Riza. Taksi, ucap Dira. Taksi, taksi yang mana? Ucap Riza. Terus? Sama gue aja, ucap Riza. Enggak, ucap Dira dan dikejas ke pulang. Wajah jalan yang makan yang tujuh dengan kita. Iya, gue gak mudah-mudahan, ucap Riza. Tentulah, ucap Dira. Mereka sudah sampai di depan rumah saya. Ya, belum mau beraksi dengan itu. Kalau sudah Bunyinya semakin kedinginan. Jadi melihat kedua temannya di depan mereka. Ia merasa kedinginan. Bagaimana tidak? Ia hanya memakai kaos putih biasa yang dibalut jaket hitam dan celana jeans pendek di atas lutut. Serius? Tanya Riza. Ntar makin dingin loh, lanjutnya. Bodoh,
ucap Dira ketus. Oh ya udah, gue duluan ya, ucap Dira tergegas menuju mobilnya. Riza berlalu dengan mobilnya. 3 menit kemudian, hari semakin gelap. Ini taksi pada kemana sih? Lagi sholat maghrib apa? Ucap Dira kesal. Akhirnya Dira memutuskan untuk berjalan kaki sampai menunggu taksi lewat. Gini nih kalau nggak ada HP, ucap Dira kesal. Dira masih berjalan menelusuri jalan raya. Kampret gue bakal diomelin nih, ucap Dira kesal. Dira berhenti dan duduk di kursi yang berada di penjual es jeruk pinggir jalan. Mas, es jeruknya 1 ya, ucap Dira. Iya mbak, ucap sang penjual. Beberapa detik kemudian, ini mbak esnya, ucap sang penjual. Oh iya, berapa mas? Ucap Dira. 5.000 mbak, ucap sang penjual. Dira merogoh kantong jaketnya. Ini mas, makasih, ucap Dira. Sang penjual hanya tersenyum sembari mengambil uangnya. Mas, taksi jam berapaan lewat di sini? Tanya si Dira. Jarang sih mbak, apalagi abis maghrib. Kadang gak ada, ucap sang penjual. Dira melotot. Lalu, bagaimana ia pulang? Ayah, bunda, help me. Terus yang sering lewat apa mas? Tanya Dira. Kadang sih ojek mbak, kadang mau juga di depan ada pangkalan ojek, ucapnya sang penjual. Iya mbak mas? Tanya Dira. Agak jauh sih mbak, ucap sang penjual. Ya tiba, gimana dong? Ucap dia. Emang rumah mbak jauh ya? Tanya sang penjual. Iya mas. Masa saya nunggu besok baru pulang, ucap Dira putus asa. Dira melihat jam tangannya pukul 18:06 WIB. Ah sial, tiba-tiba mobil hitam berhenti di pinggir jalan dekat tempat penjual es jeruk. Dira menoleh, kayak kenal. Sang pengemudi turun dari mobilnya. Dira melotot, dia lagi. Dira memalingkan wajahnya. Permisi mas, mau jemput dia, ucap Riza. Oh iya, pacarnya ya mas, tanya sang penjual. Ucap Dira terpotong karena Riza menutup mulutnya. Iya mas, ucap Riza. Oh iya, tadi dia nyari taksi tapi nggak ada, ucap sang penjual. Emang gitu mas, udah saya bilangin nggak mau dengar, ya udah kita pulang dulu mas, ucap Riza. Iya, hati-hati mas. Mbak, ucap sang penjual. Riza hanya mengangguk. Dira melepaskan tangan Riza dari mulutnya. Apaan sih? Ucapnya kesal. Udah, mau pulang gak lu? Ucap Riza. Dira memutar kedua bola matanya. Males. Cepat masuk, ucap Riza. Dira mengikuti perintah Riza. Dira duduk sambil melipat kedua tangannya di depan dada. Terasa dingin. AC-nya matiin aja kak, ucap Dira. Kenapa? Kedinginan? Tanya Riza. Ya iyalah, masa kepanasan, ucap Dira ketus. Riza mematikan AC-nya. Makanya kalau keluar jangan pakai baju kurang bahan kayak gitu, ucap Riza. Kok ngatur, ucap Dira. Bukan ngatur, tapi ngasih tahu, ucap Dira. Dira memutar kedua bola matanya dengan malas.